demokrasi, rekonsiliasi sosial. Hal ini didasari oleh cenderungnya terjadi percecokan atau perbedaan pandangan, pendapat, sikap, dan pilihan di dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga yang cenderung menimbulkan atau terjadi dalam tanda petik perpecahan secara sosial dalam lingkungan masyarakat keluarga karena perbedaan sikap politik atau pilihan politik dalam suatu momen perhelatan politik, baik itu pilkada maupun pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah. Hal itu mestinya kita sadari bahwa perbedaan politik adalah kekayaan. Berbeda tidak berarti harus bermusuhan atau berselisih, karena perbedaan itu menunjukkan bahwa kita memiliki keragaman, keanekaragaman pendapat, pandangan tentang sesuatu hal. Karena sesuatu hal bisa dipandang berbeda oleh setiap orang. Misalnya begini, objek A bisa dilihat secara berbeda oleh setiap kita. Saya melihatnya secara lain dengan pandangan saya, begitu juga saudara yang lain, saudara-saudara, sehingga itu tidak perlu dijadikan sebuah pertentangan atau percecokan, tapi harus dimaklumi dan harus diakui tentang perbedaan itu, dan kita harus saling menerima tentang perbedaan tersebut sehingga tidak berekses atau berdampak pada perpecahan. Apalagi hanya menyangkut hal-hal yang tentang pilihan politik. Sehingga yang kita harapkan adalah selalu terjadi membangun hubungan kembali, rekonsiliasi di antara masyarakat, di antara semua unsur elemen komponen masyarakat, agar tidak berlanjut perbedaan itu atau pertentangan itu, konflik itu. Dan biasanya konflik politik horizontal di masyarakat itu tersembunyi seperti api dalam sekam, tetapi ada, selalu ada, sehingga kita harapkan agar perbedaan ini tetap ada dan dirawat agar tidak menimbulkan pertentangan dan perpecahan. Karena perbedaan itu adalah sejatinya hal yang niscaya ada bersama kepribadian kita masing-masing. Pribadi kita adalah pribadi yang otonom dan berbeda dengan yang lainnya. Tapi bagaimana perbedaan ini kita kelola, kita manage, kita atur untuk bisa membangun kebersamaan dalam hidup, bermasyarakat, bersosialisasi dengan sesama. Sehingga dalam momentum Natal dan Tahun Baru ini kita rekonsiliasi kembali perbedaan politik, perbedaan sikap politik yang cenderung menimbulkan perpecahan, keretakan sosial
bahkan keretakan dalam keluarga sendiri. Sehingga kita membangun kembali itu dengan membangun rekonsiliasi. Saya sebut sebagai rekonsiliasi sosial atau rekonsiliasi keluarga, agar tidak membawa terus perbedaan pandangan itu, pilihan itu dalam kehidupan sehari-hari di masa yang akan datang. Sejatinya kita adalah berbeda, tetapi kita adalah satu sebagai sesama manusia, sebagai keluarga, sebagai sahabat, kenalan yang harus senantiasa saling mensupport dan saling mendukung dalam berbagai hal. Sehingga momentum politik tahun 2024 yang mana ada pemilu presiden, legislatif, dan pemilu kepala daerah ini cukup melelahkan semua pihak, terutama keluarga, bapak mama, masyarakat sekalian. Sehingga mari kita selesaikan, sudahi pertandingan politik ini, dan kita membangun masa depan dalam suatu rekonsiliasi sosial atau rekonsiliasi keluarga untuk menatap masa depan. Saya kira demikian harapan kita bersama. Salam damai Natal, dan mari song-song tahun baru 2025 penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salve.